Sustainable Development Goals 2030 pada tujuan ke-6 menjamin ketersediaan akses air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua, di mana sanitasi aman termasuk di dalamnya. Sanitasi aman adalah sistem sanitasi yang memutus sumber pencemaran limbah domestik ke sumber air. Sanitasi aman mencakup penampungan air limbah domestik di tangki septik sesuai standar, penyedotan lumpur tinja, sampai pengangkutan ke unit pengolahan, serta IPLT yang berfungsi dengan baik. Tangki septik adalah tempat penampungan dan pengolahan limbah domestik sementara. Namun kenyataannya, masih banyak masyarakat yang memiliki tangki yang tidak kedap serta tidak sesuai aturan. Hal ini berbahaya bagi kesehatan karena tinja manusia mengandung miliaran mikroba yang tidak baik. Jika tangki tidak kedap, mikroba tersebut bisa meresap ke tanah, mencemari sumber air yang kita konsumsi sehari-hari, dan menimbulkan berbagai penyakit. Tangki septik yang benar dan sehat memiliki standar spesifikasi yang harus diikuti. Harus kedap, memiliki pipa masuk dan pipa keluar, memiliki pipa hawa, memiliki lubang kontrol atau sedot, memiliki ukuran sesuai dengan standar. Proses yang terjadi di dalam tangki septik adalah sebagai berikut. Air limbah rumah tangga akan dialirkan menuju tangki septik dan tinggal selama 2-3 hari. Penumpukan lumpur tinja akan mengendap di dasar tangki septik. Air limbah dan lumpur yang mengendap tersebut akan mengalami proses penguraian secara biologis oleh bakteri yang tumbuh di dalam tangki septik. Proses penguraian juga menghasilkan gas metan yang berbau yang perlu dikeluarkan melalui lubang ventilasi. Lumpur yang mengendap di tangki septik akan disedot setiap 2-3 tahun sekali. Limbah buangan dari tangki septik selanjutnya akan dilakukan pengolahan lanjutan sehingga air limbah aman untuk dibuang dan tidak mencemari sumber air dan lingkungan. Ada beberapa unit pengolahan yang dapat digunakan. Pengolahan lanjutan sumur resapan. Pengolahan lanjutan sumur resapan dapat digunakan pada kondisi air tanah rendah dan daya serap tanah yang baik. Air tanah rendah artinya kedalaman permukaan air dari permukaan tanah lebih dari 2 meter. Jarak sekeliling sumur resapan dengan sumber air minimal 10 meter. Pilihan unit pengolahan sumur resapan cocok digunakan untuk daerah tidak padat penduduk. Konstruksi sumur resapan berdiameter 80 cm dan kedalaman 1 meter. Di dalam sumur diisi penuh dengan kerikil dan ijuk untuk menutup pipa keluar dari tangki septik. Pipa pengeluaran dari tangki septik dipasang di bagian atas sumur dan airnya akan meresap ke dinding dan dasar sumuran. Unit pengolahan lanjutan upflow filter. Upflow filter dapat digunakan jika kondisi air tanah tinggi. Air tanah tinggi artinya kedalaman permukaan air dari permukaan tanah kurang dari 2 meter. Upflow filter cocok digunakan untuk daerah padat penduduk. Air hasil olahan dari tangki septik mengalir melalui pipa ke dasar upflow filter. Di upflow filter terdapat media filter dari potongan pipa PVC atau bambu atau botol bekas air kemasan atau batu. Air hasil olahan tersebut akan mengalami proses penguraian dan pengolahan lebih lanjut oleh bakteri yang menempel pada media filter tersebut sehingga kualitas air buangannya aman bagi lingkungan. Air hasil olahan dari upflow filter selanjutnya akan dialirkan ke badan air. Unit pengolahan berikutnya adalah Taman Sanita. Unit ini dapat digunakan dalam kondisi air tanah tinggi maupun rendah. Tanaman yang digunakan harus memiliki kemampuan untuk menyerap air yang baik, seperti kembang gedang, perumpung, embet, dan alang-alang air. Air buangan dari tangki septik dapat mengalir ke bagian atas atau bawah taman. Dapat juga ditambahkan bak penampung di sebelah Taman Sanita. Selain tangki septik yang dibangun di tempat atau in situ, ada juga tangki septik pabrikasi. Tangki septik ini sudah dilengkapi dengan unit pengolahan lanjutan berupa filter.
Dalam proses pembangunan tangki septik baik di tempat maupun pabrikan, perlu memperhatikan beberapa tahapan penting. 1. Survei awal. Survei dilakukan untuk melihat kondisi tanah dan ketersediaan lahan serta kondisi sumber air untuk menentukan kedalaman galian tangki septik dan perpipaan yang akan dipasang, serta untuk memilih untuk pengolahan lanjutan yang dipakai. 2. Pembangunan dan pemasangan tangki septik. Pada saat pembangunan, perlu diperhatikan pemasangan perpipaan dari jamban ke tangki septik. Kemiringan pipa harus 2% dari panjang pipa. Pipa hawa sebaiknya dipasang lebih dari 2 meter. Ketinggian pemasangan pipa masuk dengan pipa keluar berkisar 5-10 cm untuk pemasangan tangki septik di tempat. Untuk pemasangan tangki septik pabrikasi, pastikan posisi tangki harus benar-benar rata. Uji coba kebocoran tangki septik. Jika muka air tanah lebih tinggi dari dasar tangki, uji kebocoran dengan mengeringkan tangki selama 12 jam. Jika setelah 12 jam tangki terisi air, tandanya terjadi kebocoran dan harus dilakukan perbaikan. Untuk muka air tanah yang lebih rendah, maka dapat diuji dengan mengisi tangki sampai batas bawah pipa keluar. Jika setelah 12 jam terjadi penurunan muka air, artinya tangki bocor dan harus dilakukan perbaikan. Uji kebocoran ini juga berlaku untuk tangki septik pabrikasi. Ketika pembangunan tangki septik telah selesai dilakukan dengan kualitas yang baik, saatnya pengguna memperhatikan tahapan operasional dan pemeliharaan. 1. Jangan letakkan benda berat di atas tangki septik agar tidak merusak konstruksi. 2. Bila ada bau tidak sedap, berarti terjadi kebocoran atau keretakan di atas tangki septik. Namun, jika tangki septik baru dipakai kurang dari 3 bulan, wajar bila timbul bau. 3. Bila air meluap pada saat menyiram WC atau flush, kemungkinan tangki septik sudah penuh atau pipa mampet. 4. Pastikan pipa hawa tidak tersumbat dengan sampah atau benda lain. 5. Jangan membuang barang apapun ke dalam toilet, seperti sampah, sisa makanan, kain, pembalut, dan popok bayi, dan bahan beracun seperti pemutih dan pembersih keramik. 6. Lakukan penyedotan lumpur tinja secara berkala 2-3 tahun sekali. 7. Pastikan selalu ada air yang mengenang di kloset agar bau dari tangki septik tidak masuk ke toilet. Ayo kita bangun tangki septik yang benar untuk kebersihan lingkungan bersama.